semuanya. Ya, sudah hampir 2 minggu saya belum bikin video lagi, dan kali ini saya kembali ya. Saya barusan ini sebetulnya dibikin kaget ya dengan status latihan saya. Saya ini kalau ya seperti semua orang yang punya Garmin Apps ya, Garmin Apps. Ketika Anda misalnya sudah selesai goes atau berlatih apapun lah, tentunya Anda akan upload ya di Garmin Apps yang kemudian bisa langsung sync ke Strava ya. Kalau Anda rajin, Anda akan mendapat status-status training yang Anda bisa pelajari ya, karena Garmin bisa mengambil data Anda melalui heart rate dan macam-macam ya, heart rate terutama, untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan status training Anda ya. Nah, barusan ini saya juga terkejut dengan status training saya. Biasanya sih status training saya selalu komentarnya kurang ya. Anda terlalu fokus di training dengan low impact, Anda harus bergerak high impact. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kok beberapa hari yang lalu ketika saya cek training status saya, keluar status ini yang namanya peaking. Wow, peak. You are in ideal race condition. Your reduced training load has paid off. Reduced training load has paid off with an excellent recovery period. Wow. Be sure to take advantage of the short window, as it will be difficult to maintain this status for long. You are in ideal race condition ya. Race condition. Your reduced training load. Artinya untuk saat ini dan mungkin seminggu kemudian, badan saya ini fit ya, dalam peak. Artinya kalau misalnya ada event-event apapun lah, ketika saya mengikuti event itu, ya harapannya badan saya sudah mencapai puncak sehingga bisa menghasilkan satu hasil yang optimal dalam race itu. Tapi saya bukan racer ya. Saya ini long distance cyclist, dan memang kok ya kebetulan dalam masa-masa liburan nanti, saya memang ada rencana akan long distance. Nah, tepat dah ya. Nah, tentunya bagaimana saya bisa mencapai status peaking itu? Dia kan tadi mengatakan your reduce ya dong, apa ini, your reduce training load, berarti training Anda yang sengaja saya kurangi, kurang ajar dia tahu kalau saya mengurangi atau menambahi training ya. Tahu dari mana ya? Tahu dari performa heart rate, grafik heart rate-nya itu ya, yang naik turun naik gitu ya. Has paid off dengan recovery yang cukup ya. Berarti saya ini recovery-nya lebih dari cukup. Dan saya memang ingat beberapa taruhlah 2 minggu ke belakang ya, training saya memang tidak seintens sebelumnya. Walaupun saya cycling, Anda masih bisa tahu kan bahwa beberapa minggu kemudian yang lalu itu saya sempat membuat video di coffee shop ya, dan saya dalam keadaan sangat relax ya.
Dan waktu itu juga saya long distance-nya 200 km saya juga bisa melakukannya dengan baik ya. Itu semua itu mengarah ke sana. Jadi saya memang orientasinya ke long distance, bahkan suatu saat nanti saya akan ultra distance ya. Ultra distance itu yang di atas 300 kilo. Oke, anyway. Nah, saya di sini ingin menjelaskan ada sebenarnya ada dua latihan yang selalu saya kerjakan ya. Saya latih diri saya ini ya, dua, baik apapun, misalnya baik itu cycling atau itu running ya. Kalau misalnya Anda cek di Strava saya juga runningnya ya juga lumayan ya, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 15 kilo, 10 kilo ya itu ya. Jadi oke lah, saya nggak perlu hitungan berapa sih dalam seminggu saya latihan, dan tapi latihan saya itu bisa dibagi menjadi dua aspek ya, yaitu sprint dan endurance. Sprint dan endurance. Oke. Ayo kita bahas satu persatu. Apakah sih sprint training ini? Kalau orang dengar kata-kata sprint, pasti anggapannya yaitu lari cepat, secepat-cepatnya lari cepat. Itu benar, tidak salah. Tapi kalau di dunia pelatihan ya, misalnya sprint itu bisa dikatakan sebagai training yang high intensity ya. Jadi kalau di dunia pelatihan kan ada istilah HIIT, HIIT, high intensity interval training ya. Nah, itu bisa diartikan bahwa Anda mengerjakan sesuatu yang loadnya besar dalam waktu singkat, yaitu sprint. Loadnya besar, waktunya singkat. Nah, kalau saya terjemahkan ke dunia cycling, nah, yaitu distance-nya nggak perlu lama-lama, nggak perlu jauh-jauh distance-nya. Boleh 25 kilo, boleh 50 kilo, bahkan boleh 10 kilo, tapi intensitinya itu tinggi sekali, sehingga heart rate Anda bisa mencapai 150 ke atas dengan segera begitu. Itu high intensity interval training. Kalau Anda rajin berlatih di trainer di rumah, Anda pasti bisa merasakan itu. Tapi kalau di jalan mungkin kadang-kadang karena kena angin ya Anda tidak berasa gitu loh. Tapi Anda jalannya cepat sekali. Ya. Jadi kalau saya sedang melatih diri saya sprint atau HIIT itu, saya akan memilih rute-rute yang ideal untuk saya mungkin berlatih hanya 40 kilo lah, 30 kilo, tapi intensitasnya heart rate saya bisa mencapai sampai 180 gitu ya. 180 kemudian turun, 180 kemudian turun, 180 kemudian turun. Nah itu, jadi hit, recovery, hit lagi. Nah itu kalau di Surabaya yang paling ideal itu tempatnya itu ada di namanya Pakuwon Hill ya. Di situ tanjakannya 6%, tapi wow, kita melakukannya bukan dengan klewes gitu, tapi bush gitu ya. Nah itu saya suka sekali. Biasanya saya latihan di situ 10 laps, dan saya banyak melihat teman-teman saya yang juga waduh banter-banter, termasuk yang cewek-cewek ya. Kalau latihan itu luar biasa, saya salut, saya beri acungan jempol ya. Jadi itulah yang saya maksud dengan sprint training ya. Sprint training itu atau HIIT itu tugasnya adalah untuk menguatkan jantung Anda ya, sehingga jantung Anda itu selalu prepare. Dan sprint training itu bagusnya untuk melatih Anda fast recovery ya, bukan recovery rest atau tidur loh ya, tapi recovery di jalan
ketika suatu saat nanti Anda harus berada dalam situasi di mana Anda mengeluarkan banyak tenaga, load, big load, nanjak ataupun sprint kecepatan 40 ke atas gitu ya. 40 ke atas, ketika heart rate Anda naik, seberapa cepat heart rate Anda akan turun. Nah, begitu. Jadi misalnya dari 180 BPM, bisakah heart rate Anda turun ke 150 BPM dalam waktu misalnya 20 detik, dalam waktu 30 detik, atau dalam waktu 5 menit? Kalau Anda dalam waktu 5 menit menurunkan heart rate, ya dibabat sama teman-teman Anda. Kelamaan, ya terlalu lama. Ya jadi itulah tadi saya namakan block training sprint itu, HITT. Jadi dalam 1 minggu itu usahakan ada sprint training, atau kalau misalnya nggak usah dalam 1 minggu, dalam 2 minggu misalnya, sekali atau 2 kali dalam 2 minggu. Sekali seminggu boleh, sekali dalam 2 minggu pun oke, tergantung kondisi fisik Anda. 2 minggu terakhir saya tidak melakukan sprint training, makanya keluar status reduce training load, sehingga badan saya ini sehat sekali. Maksudnya badan saya ini fit, peaking ya. Anda akan bertanya, loh kenapa kok saya sudah tidak melakukan sprint training sejak 2-3 minggu yang lalu, tapi kok saya masih peak? Itu karena saya dalam posisi akhirnya badan saya recovery gitu loh ya, badan saya recovery. Oke. Nah, saya belum jelaskan endurance kan. Nah, itu dia. Sekarang paham kan? Sprint training itu untuk apa? Sprint training itu untuk memberikan Anda daya gedor, power. Terus sprint training itu juga akan membuat kardio Anda fleksibel ya, dalam arti Anda cepat sekali recovery-nya. Ya kenapa Tadej Pogacar itu sangat ditakuti musuh-musuhnya, yaitu dia itu adalah orang yang sangat cepat sekali bisa recovery ya. Hari ini misalnya dia melakukan 200 kilo stage, besok loh dia bisa fresh, lebih fresh daripada teman-temannya. Ya jelas teman-temannya tebal sama Tadej Pogacar. Nah itu semua itu ada di dalam dirinya sudah ya, fast recovery ya. Nah untuk kita sprint training itu bagus, tapi ya jangan overdo ya. Saya enggak overdo ya. 2 minggu saya sudah lepaskan itu. Tapi ada orang yang setiap kali training sprint. Ya nggak apa-apa sih, cuman ya nanti hati-hati juga, Anda perhatikan kesehatan Anda, terutama jantung Anda. Oke, ya, karena latihan-latihan ini menyita banyak waktu, kecuali Anda memang kaya waktu, nggak kerja, udah kaya, duitnya banyak, capek, pulang rumah tidur, pijit, panggil tukang pijit, ya itu lain cerita. Oke. Nah yang berikutnya, oke ya paham ya yang mengenai sprint ya. Oke. Nah yang berikutnya ini yang saya mau jelaskan tentang endurance. Nah endurance ini sebetulnya adalah latihan sebetulnya sangat amat penting, tapi males orang ya, dikatakan males mengerjakannya karena apa? Terlalu lama dan anggapannya bertele-tele. Lucu ya, karena endurance ini butuh kesabaran ya, yaitu apa? Nah Anda sendiri tahu kan bahwa saya ini kalau latihan itu latihan low heart rate ya. Saya kalau misalnya Anda lihat di Strava saya, heart rate-nya kok rendah banget. Ya itu karena saya sedang melatih low heart rate. Ya, misalnya kalau di Surabaya itu rute yang saya jalani yaitu di Grand Island,
120 laps sekitar 60 kilo ya. Itu saya jalani, tapi heart rate saya tidak lebih dari 140 bpm, sehingga setelah saya start dan stop, average heart rate saya itu hanya 130-an, berada di zona hijau, green zone, atau ya itu yang dinamakan orang zone 2 training ya, green zone training lah, nggak usah ngomong ya, saya namakan green zone training. Tapi jangan salah, walaupun itu green zone training, tanyakan aja sama murid-murid saya yang sudah melakukan, mana yang lebih capek, sprint atau green zone training ini. Ya, capek sekali karena membutuhkan endurance, daya kekuatan yang begitu ya. Anda harus menahan power begitu lama ya. Mungkin intensitas loadnya itu tidak segede sprint ya, mungkin hanya sekitar 60-70% dari FTP, tapi Anda melakukannya dalam 2 jam. Kalau sprint mungkin 45 menit selesai, ini 2 jam, rasain lu ya. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu load endurance saya lumayan ya, fokus di endurance ya, atau makanya saya mencapai peaking sekarang ya. Dalam kata lain juga endurance itu bisa dikatakan kalau di cycling itu yang apa ya, itu saja yang itu loh, fast twitch, slow twitch ya. Slow twitch itu cadence-nya tinggi sekali, Anda tidak memakai power gede tapi cardio ya. Slow twitch, fast twitch itu memakai power gede ya, mungkin harganya lebih rendah tapi powernya gede. Nah itu yang sedang saya lakukan, yaitu kategori endurance training itu. Jadi saya jaga heart rate-nya berada di green zone tapi powernya gede. Jadi speed-nya itu 30, average 30 kph selama 20 laps, 60 km itu 30 kph, tapi heart rate-nya rendah ya, sehingga ini otot saya ini kembang ceteng ya. Ini latihan yang jarang dilakukan orang-orang ya, karena mereka tidak punya kesabaran untuk itu, jadi belum sampai target udah selesai gitu ya. Jadi sekarang bisa jelas ya, bisa paham ya, sprint training dan endurance ya. Pokoknya selama anda berlatih dan heart rate Anda mencapai puncak tinggi, itu bukan endurance lagi, karena endurance training bukan begitu. Endurance training itu adalah latihan yang Anda masih bisa bercakap-cakap gitu misalnya, tapi durasinya lama ya. Anda bisa melakukan, kalau di Surabaya Anda bisa melakukan endurance training, yaitu Surabaya Pandaan PP, Surabaya Lawang PP, itu endurance training yang jangka panjangnya sebetulnya sangat bagus sekali, karena itu akan membangun endurance Anda ya. Tapi jangan lupa juga sprint training, karena sprint training itu yang memberikan Anda speed gitu ya. Dua-duanya ini sangat penting. Oke. Ya, jadi saya harap jelas ya mengenai sprint dan endurance ini, dan Anda aplikasikan dalam latihan sepedaan Anda sehari-hari.